Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Solomania, mahasiswa S1 Manajemen Pemasaran kelas 2023 P Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang melaksanakan program magang sebagai Social Media Specialist di unit usaha PT Visi Mitra Realty, yaitu Little Works. Video ini dibuat sebagai output pengembangan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana saya akan membagikan tutorial perancangan aplikasi manajemen dan media sosial menggunakan platform Google AppSheet. Kenapa sih memakai Google AppSheet? Karena dibandingkan dengan aplikasi database lain, Google AppSheet ini sangat mudah digunakan. Terlebih lagi, kita itu tidak perlu mendownload aplikasi eksternal, lalu juga eh, kita tidak perlu merancang codingan sendiri, seperti ada aplikasi lain, tools lain seperti TypeScript dan juga MS Access, itu eh, mempunyai rancangan yang berbeda, dan mungkin Google AppSheet ini dirasa sangat mudah untuk digunakan gitu ya. Lalu eh, dalam konteks magang saya sebagai social media intern, itu agensi pemasaran digital banyak sekali mengelola banyak akun klien. Dan juga dalam proses pekerjaannya, setiap hari itu pasti menghasilkan volume data yang besar, mulai dari jadwal konten sampai dengan metrik performa bulanan. Nah, selama magang ini, saya melihat pengolahan data masih dilakukan secara manual pada spreadsheet yang terpisah-pisah. Hal ini memicu risiko salah input data dan juga inefisiensi waktu. Oleh karena itu, sebagai solusi dan output mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya merancang aplikasi manajemen data terpusat menggunakan Google AppSheet agar pengolahan data menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan akurat. Lalu output ini juga sebagai mini proyek dari magang MBKM itu sendiri. Nah, untuk menggunakan AppSheet, di sini saya menggunakan database terlebih dahulu dari Google Sheet. Nah, sebelumnya saya memang sudah memakai Google Sheet untuk men-tracker data. Namun, dalam penggunaannya, hal ini mungkin saja kurang efisien karena secara visual mungkin agak ribet gitu untuk dilihat. Lalu di sini saya menyediakan tiga data, yaitu data yang di sheet pertama ada data Reels Content Idea, lalu di sheet kedua ada Content Tracker, dan di sheet ketiga ada data Content Performance. Lalu bagaimana sih cara mengintegrasikan Google Sheet ini ke dalam Google Apps Sheet? Nah, yang pertama-tama perlu dilakukan oleh teman-teman adalah kita membuka Apps Sheet terlebih dahulu. Lalu kita bisa sign in saja. Nah, di sini sudah masuk ke dalam website AppSheet-nya. Sebelumnya saya memang mencoba-coba terlebih dahulu membuat database sendiri. Lalu di sini kita buka create, lalu app, and then kita buka start with existing data. Di sini kita bisa menambahkan aplikasi yang ingin kita gunakan, yaitu misalkan saja kita ingin menggunakan seperti ini. Oke, lalu kita pilih kategorinya. Oh ya, teman-teman juga sebelumnya selain menggunakan data langsung dari Google Sheet seperti ini, itu kita bisa juga create dengan AI Gemini. Kita hanya perlu memasukkan prompt-nya saja. Namun, entah kenapa saat ini sudah tidak ada fitur tersebut. Sehingga yang saya lakukan adalah menginput data menggunakan Google Sheet. Lalu kita pilih Google Sheet yang akan kita masukkan datanya ke dalam App Sheet. Oke, baik. Sedang loading saat ini. Kita tunggu saja terlebih dahulu ya. Karena memang mungkin agak berat. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa aplikasi dari data yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari data Google Spreadsheet ini sudah jadi, karena uh, AppSheet ini akan langsung membaca data-data tersebut dari Google Sheet.
Tapi namun terkadang di sini kita bisa lihat data yang dimasukkan ke dalam AppSheet itu hanya satu saja, yaitu satu sheet saja, yaitu Reels Content Idea. Padahal di sini kita punya ada ada tiga dalam total. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Memang AppSheet ini hanya membaca depannya saja, sehingga kita harus memasukkannya secara manual seperti ini. Kita masukkan lagi data yang ingin kita masukkan di yang berada di spreadsheet sebelumnya. Lalu kita pilih lagi datanya. Nah, di sini dia akan membaca dalam satu spreadsheet itu terdapat satu website spreadsheet itu, maksud saya, terdapat beberapa sheet atau tab, yaitu content tracker dan content performance. Di sini dia sudah mengetahui bahwa yang connect itu hanya Reels Content Idea saja, maka kita hanya perlu menambahkan dua tabel lagi. Lalu AppSheet ini akan mengintegrasikannya ke dalam aplikasinya. Karena memang sudah terdapat database yang kita punyai di Google Spreadsheet. Namun, yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah terkadang AppSheet ini tidak langsung membaca secara benar gitu. Ada data-data yang kita punya dari Excel. Oleh karena itu, ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus kita perhatikan. Yaitu pertama adalah judul ini kita harus jelas harus kelihatan posisinya ya, yaitu berada di row paling pertama dengan judul dan di bold. Lalu untuk memasukkan angka-angka seperti ini itu harus kita klasifikasikan dulu bahwa ini tuh memang angka. Sehingga ketika kita memasukkan data dari Google Spreadsheet ini kepada AppSheet, AppSheet itu akan langsung membaca bahwa ini memang betul nomor gitu. Dan ketika diintegrasikan di sini, seperti ini teman-teman, bentar, mohon maaf. Oke, baik. Nah, nanti saja kalau gitu sekalian ya. Nah, ini untuk nomor-nomor ini nanti pastinya dia akan perlu membacanya juga dari data spreadsheet yang sudah kita punya. Lalu untuk tanggal seperti ini juga kita harus eh, mengklasifikasikannya sebagai date ya. Karena kalau kita cuma menulis angka saja itu dia nggak bisa baca kalau ini adalah tanggal, tanggal hari dan bulan dan juga tahun. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa ketentuan dan syarat agar bisa si AppSheet ini membacanya dengan lebih baik. Maka dari itu memang banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dan mungkin mengedit kembali juga di sini. Lalu di sini kita punya base data yang kita peroleh dari Google Spreadsheet sebelumnya. Di sini untuk bisa mengintegrasikannya ke aplikasi, kita tinggal mengganti saja tampilannya seperti ini. Nah, lalu di tampilan ini kan baru hanya ada satu data yang kita integrasikan ke dalam tampilan ya. Di sini hanya ada satu menu kan. Lalu kita tambah saja dari sini. Lalu kita tambah create a new view. Nah, di sini kita bisa memilih data yang akan kita gunakan untuk ditampilkan di aplikasi. Karena kita ada tiga data besar yang akan kita tampilkan di aplikasi, maka satu persatu kita akan um, mencoba untuk mengintegrasikannya di aplikasi. Lalu di sini kita bisa menulis nama dari menunya. Di sini kita bisa lihat ada view type. Jadi untuk tampilan menu ini bisa kita selaraskan. Kita maunya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini adalah uh, sebentar mana. Di sini adalah deck. Deck itu seperti ini tampilannya. Lalu untuk tabel, nah untuk tabel dia seperti ini. Oke, baik. Lalu di sini ada beberapa menu untuk view type. Jadi kita bisa mencoba-coba sendiri mana tampilan yang paling cocok dengan jenis data yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan content tracker, di mana hal ini diperuntukkan untuk melihat konten-konten, ide-ide konten yang masih perlu eh, di supervisor lagi gitu. Jadi masih belum tentu akan
fix konten tersebut akan digunakan, maka saya menggunakan mode card agar terlihat jenis konten mana saja yang di RCC ataupun yang kurang bisa diolah lagi, yang perlu diolah lagi seperti itu. Lalu di sini kita bisa lihat sendiri ada layout, large, dan segala macamnya. Ada display juga. Jadi kita di sini bisa mengedit displaynya. Misalkan kita ingin content tracker. Tracker berarti mungkin checklist ya. Checklist seperti ini. Bisa saja kita ganti seperti ini. Nah, ini akan langsung terganti seperti ini, gitu. Nah, maka dari itu kita hanya perlu menambahkan lagi kembali eh, data yang belum kita masukkan lagi. Sehingga kita akan bisa mempunyai 3 menu yang ingin kita tampilkan di aplikasi. Seperti itu. Di sini saya punya content performance, di mana digunakan untuk mengetrack performance dari sebuah konten. Jadi, aplikasi ini diperuntukkan untuk Xenix Coffee, di mana Xenix Coffee adalah salah satu brand klien dari perusahaan tempat saya magang. Karena di sini adalah performance dan membutuhkan banyak angka-angka, maka saya akan menggunakan mode tabel. Lalu di sini kita bisa ganti displaynya, karena ini adalah tracker, mungkin saya ingin menambahkan seperti chart, agar terlihat seperti numerik. Oke, itu ini ada behavior juga, dan kita bisa mengotak-atiknya sendiri gitu. Lalu di sini kita sudah dapatkan ada sales content idea, ada content tracker, ada content performance. Jika kita ingin uh, ya, oke baik. Seperti itu saja. Jadi memang untuk mengedit ini banyak sekali fitur yang bisa digunakan di dalam Google Apps Sheet ya sebenarnya. Lalu kita juga bisa mengedit nama dari si aplikasi ini sendiri seperti ini. Nah, ini bisa kita edit lagi satu persatu lagi. Ada seperti logo, ada launch image. Jadi launch image ini digunakan ketika uh, aplikasi itu sedang loading. Seperti itu nanti akan muncul gambarnya. Lalu ada background image. Nah, di sini juga ada pilihan uh, kita tuh mau tampilan yang seperti apa. Seperti itu. Lalu ada font style, ada text size juga. Pokoknya sangat lengkap sekali dengan Excel ini dan sangat mudah digunakan gitu ya. Untuk mengintegrasikan dari Google Spreadsheet dan juga ke AppSheet. Lalu kita akan melihat hasil yang sudah jadi. Seperti ini tampilannya ketika eh, aplikasi yang kita buat dari database Google Spreadsheet itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini semuanya sudah terintegrasikan dengan baik ya teman-teman. Ada Reels Content Idea seperti yang saya bilang tadi, ada 3 major data utama yang akan saya tampilkan di aplikasi, yaitu yang pertama Reels Content Idea. Di sini kita bisa lihat sendiri, menambahkan juga langsung. Di sini ada hooks, ada bulan, ada format. Nah, format ini otomatis akan menjadi drop down juga. Seperti ini ada pilihannya di ketika di Google Sheet tadi itu juga seperti ini. Ketika di Google Sheet-nya juga drop down juga, maka dia akan langsung terintegrasikan juga. Oke. Nah, kan jadi mengintegrasikan juga seperti ini. Lalu ada pilar juga, ada leverage. Jadi ketika kita mau masukkan itu juga bisa. Misalkan kita mau memasukkan konten ide konten. Misalkan ide kontennya seperti ini. Untuk ide konten di bulan ketiga dengan format mungkin saja dengan muka atau talent, lalu menjelaskan tentang produk highlight. Topiknya berada di topik pertama. Punya referensinya mungkin kita bisa tulis sendiri saja. Akan ini ya. Ini hanya bohong-bohongan saja teman-teman.
Lalu kita menuliskan di sini done. Kita klik save. Nah, di sini ada data baru yang kita peroleh, yaitu Macayu. Dan ini akan langsung terintegrasikan di Google Spreadsheet, teman-teman. Seperti ini. Tuh. Macayu akan langsung terintegrasikan di Google Spreadsheet. Jadi, penggunaan penggunaan Google Apps Sheet ini akan sangat berguna sekali untuk mengetrack data. Selain mengetrack data itu juga bisa langsung digunakan via phone, via mobile, sehingga sangat mudah sekali untuk digunakan dioperasikan. Dan juga sistem data yang masuk itu akan langsung terintegrasikan di sini. Seperti ini, teman-teman. Sehingga untuk penggunaan sehari-hari maka akan sangat berguna sekali. Oke. Di sini ada fitur-fitur lain, yaitu ada content tracker. Mungkin kita bisa nyoba untuk masukkan data lagi ya. Content trackernya misalkan eh, Orange Americano. Karena Senix Cafe itu adalah sebuah brand klien yang merupakan sebuah kafe, maka di sini mungkin bisa jadi ada ide-ide untuk meng-highlight produknya mereka. Konten pilar, kita tinggal pilih saja yang sudah kita sesuaikan di Google Spreadsheet sebelumnya. Lalu, apakah statusnya ACC atau tidak? Misalkan statusnya tidak ACC, maka kita save di sini. Maka ini akan langsung terlihat di sini ada Orange Americano yang tidak di ACC, lalu di atas ini terlihat ada ACC. Oleh karena itu saya memilih mode card karena lebih gampang untuk digunakan dan lebih terlihat gitu mana konten yang di ACC, mana yang tidak. Bila tidak ACC, ya kita tinggal hapus saja seperti itu. Nah, ini misalkan matcha latte kita masukin dan dia juga sudah langsung terintegrasikan sendiri di sini. Lalu ada monthly engagement rate. Kita bisa lihat sendiri ya, di sini memang banyak sekali angka-angka. Misalkan kita ingin membuka data yang sudah kita isi sebelumnya seperti ini. Yang konten berjudul Rice Bowl Visual, konten pilar produk highlight atau beauty, topik, leverage, statusnya posted. Ada link Instagramnya karena memang sudah diposting. Lalu date di sini bisa untuk menuliskan tanggalnya. Lalu kita tinggal mengisi saja data yang kita peroleh dari insight Instagram untuk mengetrack performance sebuah konten. Jadi memang monthly IR ini diperuntukkan untuk mengetahui jenis dan tipe konten apa yang paling menarik dan paling disukai oleh audiens dari Senix Coffee. Di sini kita mempunyai satu konten yang sangat meledak, di mana likes-nya itu sampai 261 dengan reach atau di mana konten ini dapat menjangkau 5.345 akun di sosial media, di Instagram, dengan impression yang lumayan tinggi, yaitu 7.189. Dan di sini kita bisa lihat bahwa akun edukasi dengan judul belajar bahasa skena kopi itu paling banyak diminati untuk ditonton. Seperti itu, teman-teman. Memang fungsinya ini sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pembahasan tentang AppSheet ini yang digunakan aplikasi uh, untuk aplikasi sebuah brand yang digunakan sebagai database operasional perhariannya. Mungkin jika ada kesalahan atau salah kata, saya minta maaf. Semoga uh, semoga informasi ini membantu untuk teman-teman semua membuat app sheet dan juga mengintegrasikannya dari Google Spreadsheet sehingga tidak perlu lagi untuk uh, mengopas satu persatu seperti itu karena memang sudah terintegrasi langsung ketika kita memasukkan data di app sheet, dia akan langsung masuk di spreadsheet seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan berbicara. Uh,
Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.